Kita akan belajar, saudara, menjadi orang Kristen, hidup kita itu harus berdampak untuk semua orang di sekitar kita. Ya, ini prinsip penting. Nah, kebenaran ini hampir-hampir gereja tidak pernah mengajarkan. Kenapa? Karena sekian abad yang terakhir ini, saya nggak usah ngomongnya jauh-jauh, gereja itu begitu eksklusif, begitu tertutup hanya untuk diri kita sendiri. Padahal kita tahu bagaimana rencana Tuhan. Kita menginjil, memuridkan orang. Tuhan Yesus ingin supaya semua orang diselamatkan. Tapi secara praktek kita tidak mengerjakan itu. Secara praktek tidak. Kenapa? Karena pengajaran gereja yang salah. Yesus hanya untuk diri sendiri, untuk kita. Maka itu salah satu bukti. Apa saja yang gereja buat untuk umum, kan aneh. Kalau memang untuk umum, kenapa ada tulisan di bawahnya untuk kalangan sendiri? Itu kan munafik. Tapi kenapa gereja menulis untuk kalangan sendiri? Karena konsep hidup yang berdampak ini tidak pernah diajarkan. Nah, hari ini kita harus serius untuk mengerti dan mengenal yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya setiap kita betul-betul hidup ini berdampak. Katakan amin. Amin. Yaitu punya impact, punya pengaruh ke orang-orang lain. Kita baca dulu Roma pasal yang kelima. Ya, Roma 5 mulai ayat 12. Nah, judulnya apa? Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, mari kita lihat konsep ayat ini. Saudara, kita melihat bagaimana dunia ini rusak. Betul tidak? Rusaknya enggak tanggung-tanggung, rusak total. Di dalam seluruh bagian. Tidak ada satu sistem pun dalam dunia yang gak rusak. Sistem pertanian contohnya rusak sekarang ini. Alam rusak. Sistem ekonomi rusak. Sistem kesehatan rusak. Siapa yang nonton Metro TV kemarin malam? Antara jam 8. Judulnya bagus. Nah, ini kalau lihat wajahnya ini, saudara, orang yang suka nonton sinetron, ini muka sinetron kelihatan semua ini. Bertobat betul-betul, saudara. Program Metro TV kemarin bagus. Judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Ada yang nonton itu? Nah, lihat, orang segini banyak nggak ada yang nonton. Keterlaluan, saudara itu. Saya ingin kalian ya, anak-anak ya, dengar semuanya. Jangan nonton film-film atau sinetron atau yang lain. Nonton yang pendidikan. National Geographic contohnya sejenisnya itu penting sekali. Nah, Metro TV kami yang paling suka. Saya anjurkan banyak orang nonton. Itu isinya berita, pengetahuan. Apalagi kalau Sabtu sore, Minggu sore, yang Super Neni itu bagus sekali. Saudara harus nonton itu betul-betul. Ya, yang jaga warung minta rekamannya. Karena kawan dengan Lina ini yang punya lontong YPPI di PTC. Ya, Mbak Kartu nama enggak? Tadi siang kami makan di tempat mereka. Iya. Serius ini, saudara, nonton Metro TV itu pendidikan. Saya minta orang-orang tua didik anak-anak, jangan nonton sembarangan. Theo, Yuda dengan Yabes di rumah nonton apa? Jangan takut sama ada opung di sini kamu ngomong. Nonton apa? Kartun. Oke. Dengar ya berita-berita penting. Lah kemarin tuh beritanya menyedihkan. Di Indonesia ini orang miskin dilarang sakit. Judulnya menarik. Kira-kira kenapa? Mahal, nggak bisa bayar, tunggu mati saja. Itu hari kemarin, Kamis. Hari Rabu saya baca di media Indonesia. Ternyata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, rumah sakit terbesar di Indonesia, rumah sakit pemerintah. Itu di terasnya ada puluhan orang-orang miskin yang sakit tapi tidak bisa opname, mereka hanya berobat jalan. Nah, karena rumah mereka jauh, nggak mungkin bolak-balik. Jadi mereka harus tidur dengan tikar saja, dengan kardus, dengan plastik di sepanjang emperan itu.
Kalau hujan mereka cuma ditutupin kardus atau plastik supaya air nggak tempias ke situ. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Menyedihkan sekali saudara. Nah tolong saudara baca berita-berita seperti itu. Saya betul-betul marah kepada pendeta-pendeta yang khotbahnya berkat, tapi tidak pernah melihat keadaan orang yang begitu susah sekarang ini. Mengerikan sekali. Nah itu contohnya. Gereja itu merusak Injil saudara. Khotbah banyak pendeta yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya keselamatan diri sendiri, berkat buat diri sendiri. Itu pendeta itu jahat sekali. Kalau saudara di gereja seperti itu cepat keluar sebelum saudara masuk neraka bersama pendeta itu. Saya berkata serius. Jahat pendeta seperti itu. Maka itu dengarkan. Kemarin itu saudara meliput berita di mana-mana. Terus satu kasus, ini di Kupang, rumah sakit pemerintah. Orangnya sudah mati, sudah 3 hari, mayat ditahan. Sebab keluarga nggak bisa bayar. 23 juta biaya pengobatan, karena orangnya sakit kronis. Bayangkan, mayat aja ditahan untuk bayar, karena nggak punya uang. Kejam sekali. Nah, apa tugas gereja? Harusnya kita yang punya dampak, betul tidak? Harus mikir seperti itu. Maka itu kalau orang Kristen saudara buta dan tuli, tidak pernah melihat penderitaan orang, memperkaya diri sendiri, bertobat yang punya duit banyak, tapi gak pernah lihat orang susah di sekitar kita. Rumah mewah-mewah, anak-anak gak diajar memberi, hanya hidup untuk diri sendiri. Bertobat orang Kristen kaya seperti itu. Kasihan bangsa ini. Saya berkata itu tugas pemerintah, tidak. Itu tugas kita, katakan amin. Amin. Gereja harus bisa jadi jawaban untuk dunia ini. Sebab saudara tahu, saya baru tiba dari Makassar sore tadi. Saya ke Makassar itu khusus. Kenapa? Awal November saudara, salah seorang anak saya di Makassar itu telepon saya. Awal November, kira-kira tanggal 5, saya lupa. Saya masih di Kaimana waktu itu. Papa, saya harus buat apa? Saya tanya kenapa? Saya baru isi bensin. Saya itu selama hidup belum pernah melihat ada orang sesusah orang itu. Sampai hati saya pun gak tahan. Akhirnya setelah bensin diisi, jadi yang melayani bensin itu. Setelah bensin saya mobil saya diisi, saya parkir dulu. Kebetulan gak terlalu rame. Setelah saya parkir mobil saya datang, Pak, kenapa muka bapak begitu susah? Sampai saya gak tahan untuk pergi. Saya harus buat sesuatu. Terus bapak ini cerita. Terus dia nangis. Kami punya anak 3. Laki semuanya. Anak kami yang bungsu mati karena leukemia bulan September 2009. Kami nggak punya uang, jadi kami biarkan dia mati saja. Aset juga nggak punya. Nah, anak kami yang pertama mati karena HIV itu bulan Maret 2010. Sekarang tinggal berapa anaknya? Tinggal 1, nomor 2. Lagi sakit parah, kami nggak punya uang. Nah di situ anak saya telepon saya, Pak saya buat apa? Saya langsung bentak dia, bawa ke dokter, gak usah tanya lagi. Saya bilang begitu. Maksudnya bukan dia gak mau nolong. Anak-anak saya cari untuk mengasihi orang lain. Bawa ke dokter. Terus saya bilang, sampai dokter nanti setelah didiagnosa, kamu telepon papa. Papa akan bicara pada dokternya. Dokter mana Pak? Aduh Bapak mana tahu di Makassar, saya bilang gitu. Bawa saja cari yang dekat dengan rumahnya. Saya tunggu 1 jam kok belum ada. Saya nggak berani telepon dia mesin dokter. 1 jam lewat baru dia telepon. Akhirnya saya telepon. Saya kusli dokter itu. Begitu saya telepon, dok sakit apa anak ini? Terus saya kenalkan saya pendeta Dania. Sampai dia tanya, Bapak kenal? Enggak, keluarga tidak juga. Heran dia. Saya belum bisa diagnosa karena harus diperiksa. Tapi ini parah. Dokternya bilang 30 menit tadi terlambat. Anak ini out. Pakai kata itu dokternya. Dok, saya bilang, rawat dia seperti anak sendiri. Saya bilang, saya akan tanggung semua biaya. Saya merasakan kalau saya bapaknya saudara, punya anak 3 sudah mati 2. Bisa bayangkan. Saya bilang, dok, jangan kasih obat generik. Saya minta dokter beri yang terbaik. Mahal pun saya akan bayar dok. Saudara, bingung dokter. Akhirnya sampai pindah 3 rumah sakit. Jantung bengkak, liver hancur, paru-paru hancur saudara. Ginjalnya nggak berfungsi. Selama ada di rumah sakit, saya baru 3 kali telepon dia. Karena anak itu nggak bisa ngomong, nggak punya suara. Suaranya sangat pelan.
Saudara, 28 Januari jam 2 subuh dia meninggal. Saya menangis. Bilang, Tuhan, kenapa engkau gak izinkan dia hidup? Maaf, lebih 40 juta uang saya keluar. Akhirnya meninggal juga. Orang-orang yang tahu itu, karena Koden rugi dong. Waktu mati juga. Saya bilang, hei, diam kamu orang pelit. Saya bilang, pasti dia pelit. Betul tidak? Kamu tahu orang tuanya, walaupun anaknya hilang, meninggal. Saudara, waktu pemakaman, saya kirim uang lagi. Nanti tanggal 8 Maret ini saya datang khusus itu karena 40 hari. Tadi pagi saya tinggal dia uang 2 juta lagi untuk biaya. Buat apa itu? Buat istilah selamatan begitu. Dia bilang, saya mau undang teman-teman anak itu. Silakan. Paling tidak orang tuanya sudah bahagia. Ada orang yang memperjuangkan. Sebetulnya mereka minta saya datang karena tetangga-tetangga mereka ingin kenal saya, yang Islam-Islam itu. Teman-teman anak-anaknya itu ingin ketemu. Siapa orang itu? Kenal saja tidak. Di bulan sebelum Natal itu apotek mau tutup. Saya bilang, dokternya bilang harus dikasih obat suntik, satu ampulnya itu 800 sekian puluh ribu. Dan dia perlu 6 ampul. Saya bilang bayar. Saya akan kirim uang itu. Saudara, tapi terlambat, terlalu parah. Terus saya tanya dokter lagi setelah meninggal itu, saya telepon. Dok, saya cuma tanya, seandainya anak ini bisa selamat, itu saya harus nolong dia berapa minggu sebelumnya? Pak, bukan minggu. Harus itu 2 tahun lalu ditangani anak ini. Ya sudah, cuma 3 bulan. Saudara, dan terus tadi yang buat saya terharu. Kemarin saya ketemu lagi pamit mau pulang ke sini. Ternyata ditunjukkan fotonya itu. Di nisanya ditulis anak dari pendeta Daniel Alexander. Saya lihat foto itu, saya mau tahan saya untuk nggak nangis di depan orang tuanya. Tapi saya tanya, lu kenapa? Saya tanya kenapa? Pak, karena sejak dia tahu bapak yang merawat dia itu kalau dibesuk oleh teman-temannya bilang, saya punya papa saya pendeta. Aduh, saudara, waktu dengar itu saya bilang, ibu kenapa nggak ngomong dari waktu itu? Karena saya sibuk nggak punya waktu ke Makassar. Saya nyesel gini, kalau saya tahu anak ini nggak bisa papanya, saya akan datang cuma 2 jam untuk ketemu dia sebelum waktu dia sakit. Karena sebetulnya anak ini minta untuk saya datang, tapi karena saya sibuk sekali. Jujur, orang-orang kaya ajari anak-anak saudara untuk mengasihi orang miskin. Katakan amin. Orang-orang kaya ajar. Maaf ya saya cerita ini kepada saudara. Kalau saudara memang ini tertemplak bertobat, saya selalu ngajari orang-orang. Kalau saudara ke gereja, ke kebaktian, ke KKR, kemana, lalu ada teman-teman saudara orang-orang kaya yang punya babysitter. Nggak perlu pakai tanda nama babysitter, kita tahu nggak kalau pakai babysitter. Nah, sapalah mereka, tegurlah, beri jabatan tangan. Jangan cuma ngeliat anaknya terus yang gendong nggak diperhatikan, berdosa besar. Saudara. Setuju nggak saya ngomong ini? Ketahui babysitter itu pun orang, jangan dianggap enteng. Sapa, beri selamat. Maaf, jangan marah, saya cuma ngomong ini. Jangan. Siapa tadi masuk nyapa 2 pembantu perempuan yang duduk di pilar? 1 di sana. Saya itu kalau ketemu orang, pokoknya orang, saya harus hormati bahwa dia orang. Untuknya Yesus mati. Dia kaget tentu saya salami 2-an. Saya tanya namanya, dia gak bisa nyebut. Karena dia kaget. Terus saya tanya, kamu asal mana? Ternyata saya tahu kampungnya. Di daerah Compreng, di Tuban sana. Terus saya bilang, kamu berarti suka entung. Entung Jati, saudara. Itu daerah mereka. Mereka tertawa. Kenapa saya ajar orang Kristen hidup seperti ini? Ingat, karena kita terlalu eksklusif. Katakan amin. Kita harus bertobat. Kristen kita terlalu eksklusif, saudara. Kita nggak ingat orang-orang susah. Padahal uang kita itu banyak. Ingat itu baik-baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi Roma 5 ayat 12. Rusaknya dunia seperti ini. Semuanya rusak. Nggak ada yang nggak rusak di dunia ini. Koran apa yang kemarin saya baca? Maka itu kalau ada pendeta jarang baca koran, dia bukan pendeta.
Kalau ada pendeta jarang nonton berita, dengar berita, dia bukan pendeta. Dengar Bapak. Kalau ada pengkhotbah di sini, awas saudara pengkhotbah tapi nggak pernah tahu berita dunia. Jatuh bangunnya dunia seperti apa seorang pendeta harus tahu. Katakan amin. Sampaikan kepada pendeta-pendeta saudara yang khotbahnya cuma beli berlian dapat jam tangan sekian puluh juta. Apa-apaan itu? Harusnya tahu keadaan dunia ini jadi apa. Karena terlalu banyak koran saya baca sampai lupa. Kemarin saya baca koran, kalau nggak salah Suara Pembaruan. Bagaimana serangga di dunia ini jadi rusak. Jangan anggap enteng. Kalau serangga itu rusak karena global warming, dunianya akan hancur sudah. Nah dalam penelitian ngeri sekali. Serangga itu ada dua jenisnya. Satu predator, itu seperti lebah, belalang, ya, kupu-kupu. Ya. Yang kedua itu serangga yang merusak. Nah para saintis, para ahli itu ngeri. Nah yang sangat digunakan oleh dunia ini, yang dibutuhkan dunia itu yang predator itu. Ternyata dengan global warming ini mereka itu punah karena nggak tahan hidup. Justru yang merusak itu kebalikannya, pertumbuhannya, perkembangbiakannya cepat sekali. Nah ini mengerikan. Siapa yang Desember awal lalu mendengar berita di beberapa bagian negara di dunia, Amerika, Eropa, sebagian Australia, tiba-tiba jutaan burung mati mendadak. Ada yang dengar berita itu enggak? Ada berapa orang yang tahu? Satu lagi. Yang lain bagaimana ini saudara? Itu dalam sehari, saudara, dalam sehari tiba-tiba jutaan burung liar itu mati. 4 hari kemudian 6 danau di dunia jutaan ikan mati. Itu masuk Surabaya Post karena pas saya di Surabaya. Dunia ini bingung, ini ada apa, fenomena apa, alam jadi kacau seperti ini. Ketakutan para ahli itu. Nah kenapa saya sebutkan ini? Lihat ayat 12 Roma 5 tadi. Oleh berapa orang dunia rusak seperti ini? Oleh berapa orang? Satu. Siapa orang itu? Lah yuk baca. Siapa orang itu? Adam. Saudara bayangkan. Hanya karena perbuatan satu orang, dunia segede ini hancur, saudara. Satu orang. Nah inilah Kristen yang harus berdampak bagi dunia ini. Karena satu orang yang namanya Adam bisa buat dampak merusak dunia seperti ini. Saya lanjutkan ayat 15. Tetapi, nah ini kata tetapi menunjukkan kebalikannya. Ngeri. Kalau karena dosa satu orang namanya Adam, dunia rusak seperti ini. Tetapi karunia, anugerah, pemberian kasih Bapa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh apa? Lebih besar lagi kasih karunia atau grasi. Nah kasih karunia itu artinya grasi. Anak-anak yang sekolah, tanya ya. Om tanya pada kalian anak-anak sekolah, baik SD, SMP. Kalau SMA nggak bisa jawab, kau balik ke SD lagi, awas. Ada satu hak Presiden Republik Indonesia, di mana terpidana mati, kasus apa saja yang divonis mati oleh pengadilan, maka terpidana mati ini punya satu-satunya kesempatan, yaitu minta kepada Presiden. Hak apa namanya? Ayo, anak-anak sekolah. Hak apa? Ayo, Paul, hak apa ayo? Hak apa yang anak sekolah? Hak apa? Ayo yang sekolah itu gimana kamu? Awas kamu ya. Bila nggak belajar, nggak ada pelajaran itu ngawur aja sekolah itu. Grasi. Ayo, ya bes, pintar kamu. Grasi, saudara. Nah, perhatikan. Kalau negara Indonesia yang bukan negara Kristen, tapi bahasa hukumnya menggunakan bahasa Alkitab, grasi itu diambil dari kata bahasa Yunani gratia, dari bahasa Inggris grace. Hebat tidak? Nah, ini yang Tuhan punya untuk manusia. Katakan amin. Karena semua kita sudah divonis mati karena dosa yang kita buat, tapi ada grasi dari surga. Nah, itu namanya kasih karunia. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya baca dengan kata itu. Ayat 15 ya.
jauh lebih besar lagi grasi Tuhan dan karunia-Nya, pemberiannya yang dilimpahkannya atas berapa orang? Semua orang. Karena berapa orang? Satu orang. Siapa satu orang itu? Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat Papa di surga mengcounter. Tahu kata mengcounter? Melawan balik. Kalau gara-gara satu orang namanya Adam, dunia hancur. Yang hidup sekarang 7 miliar. Saudara, sejak tanggal 16 Januari 2011 PBB menyatakan hari itu penduduk dunia 7 miliar. Ngeri sekali, jadi 7.000 juta. Sekarang sudah tambah berapa lagi? Karena setiap detik bertambah sekian puluh ribu orang di dunia ini. Setiap detik, saudara. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan penduduk begitu cepat, gereja sangat lambat dalam penginjilan. Betul tidak? Maka itu kita kalah terus dengan jumlah penduduk. Gereja dalam pertumbuhan imannya, satu hari di dunia itu nggak sampai 200.000 orang diselamatkan. Nggak sampai. Dari 7.000 juta ini hanya berapa ribu aja yang dimenangkan oleh gereja. Tapi kelahiran manusia luar biasa. Yang sudah mati berapa sejak Adam? Kok ditotal semua? Yang akan lahir lagi. Ngerti pemikiran ini? Bayangkan jutaan miliatan manusia masuk neraka hanya gara-gara perbuatan satu orang. Siapa tadi? Adam. Tapi Papa mengcounter. Didatangkan satu orang lagi. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, ini cara kita belajar Alkitab. Ayat 16. Oke? Dan grasi, ayat 16 ya, ayat pasal 5, Roma 5 ayat 16. Dan grasi tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Jelas tidak berimbangan, bukan? Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Ngeri, satu perbuatan pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas apa? Banyak penganugerahan grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan apa? Pembenaran. Ayat 17. Ini hebat. Sebab jika oleh dosa satu orang, gara-gara satu orang itu Adam itu, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Nah, saya ganti kata penghubungnya. Dengar ya anak-anak sekolah yang tahu tata bahasa Indonesia. Saya ganti pakai kalimat ini. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka seharusnya, ya saya tambah kata itu, maka seharusnya lebih benar lagi mereka. Siapa mereka di sini? Yang telah menerima kelimpahan grasi itu siapa? Kita, ya. Oke. Saya baca lagi pelan-pelan. Ayat 17 saya ulangi. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kurang ajar betul setan itu. Maka seharusnya lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan grasi dan anugerah kebenaran seharusnya bisa hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Roh Kudus tolong kami supaya semua kami mengerti saat ini dalam nama Yesus. Sayang tangan saya penuh, satunya nggak bisa ngomong. Saya ambilkan contoh-contoh ini. Satu, antara Adam dengan Tuhan Yesus, mana lebih hebat, mana lebih luar biasa? Yang lain, anak-anak jawab. Siapa lebih hebat? Tuhan Yesus. Adam datang membawa apa? Dosa. Yesus datang membawa apa? Grasi. Nah, ya? Nah, antara dosa dengan grasi, mana lebih dahsyat? Jelas grasi. Nah, Yesus lebih hebat dari Adam. Yang dibawa Yesus yaitu grasi lebih hebat daripada yang dibawa Adam. Seharusnya yang menang itu siapa? Siapa yang menang? Tuhan Yesus. Tapi faktanya, siapa yang kalah? Faktanya yang kalah siapa? Nah, ini sudah kita harus tahu. Kok bisa? Nah,
Maka itu kata mereka di ayat 17 itu penting sekali. Adam punya pengikut tidak? Dosa punya pengikut tidak? Punya. Yaitu setan-setan itu. Tuhan Yesus punya pengikut tidak? Siapa pengikutnya? Kita. Oke, gerejanya. Nah, kalau begitu, yang seharusnya Yesus dan gerasinya itu lebih hebat daripada Adam dengan dosanya. Kenapa mereka lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Berarti antar pengikut Adam dan pengikut Yesus, siapa lebih pintar, lebih hebat? Ya jawab, nggak usah ragu-ragu. Lo mengerti nggak cara berpikir ini? Kalau itu pengikut siapa lebih hebat? Pengikut setan. Ini kan aneh. Mengapa yang dibawa dosa bisa lebih hebat daripada yang dibawa Tuhan Yesus? Jawabannya, gereja yang salah, para pendeta yang goblok, tidak mengajarkan hidup yang punya dampak kepada jemaatnya. Pendeta taunya hanya mintain duit orang-orang kaya saja untuk memperkaya diri sendiri, tapi tidak dipakai untuk mempunyai dampak yang hebat untuk orang-orang di sekitar. Ini kesalahan fatal gereja, saudara. Coba kita lihat, narkoba dengan Injil mana lebih laku? Nah, aneh bukan? Kenapa? Kenapa pornografi jauh lebih menarik orang daripada kebenaran? Jadi kalau saya pakai istilah bisnis, iblis punya salesman, sales girl, punya SPG. Tahu kata itu? Gereja atau Injil juga punya salesman, sales girl. Ternyata salesnya Injil jauh lebih goblok daripada salesnya dosa. Dosa itu nggak pernah pakai iklan. Gereja pakai iklan, mahal-mahal lagi iklannya. Loh, betul tidak? Dan kebaktian KKR itu pakai iklan, saudara. Bayar berapa itu? Nggak laku. Kenapa dosa nggak pakai iklan bisa laku? Mana ada siaran radio dosa? Jual narkoba di jalan apa? Nggak ngerti contoh itu? Nggak ada iklannya. Ya, tapi kenapa laku? Iklan Injil luar biasa di radio-radio itu. Orang tidak tertarik, saudara. Karena kita goblok semua. Biarlah hari ini kita bertobat betul. Kalau saya lebih jelas lagi berkata, dengarkan, demi visinya supaya dosa merusak semua orang di dunia. Tapi setan nggak pernah punya sekolah dosa, betul? Tapi gereja demi visi Yesus, misi Yesus, supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Karena itu perintah, bukan? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Maka gereja buka sekolah-sekolah Injil, sekolah Alkitab, sekolah teologi, terus bayarnya mahal-mahal lagi. Coba renungkan, yang nggak punya sekolah dosa, dosanya laku. Yang punya sekolah Injil, Injilnya nggak laku. Yang goblok siapa ini? Maka itu saya sudah minta lama tutup semua Alkitab, sekolah teologi, bubarkan semua itu. Karena tidak membawa dampak kepada dunia ini. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Maka itu anak-anak muda yang mau sekolah kita bertobat, batalkan. Lebih baik kau sekolah umum dengan ijazah teologiamu. Ngelamarlah ke bank, ditertawakan orang nanti itu. Ya betul tidak? Dengan ijazah teologiamu, ngelamar ke Telkom, ngelamar ke perusahaan apa. Artinya, begitu saudara punya ijazah teologi, saudara mempersempit Injil. Karena kata teologi hanya untuk orang Kristen, yang lain gak bisa diterima. Ingat, Yesus panggil kita untuk jadi garam dunia, bukan garam gereja. Catat itu baik-baik. Garam dunia itu beda dengan garam gereja. Maaf ya saudara, saya itu memang vokal orangnya. Asal saya tahu kebenaran yang saya sampaikan. Saya itu pernah meneliti. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Pastor-pastor Katolik, pendeta-pendeta Protestan itu jauh lebih panjang umur daripada pendeta karismatik dan Pantekosta. Kira-kira iya atau tidak? Cepat jawab. Ya, cepat jawab, saya ngomong ini. Saya itu punya pelayanan di antara orang Katolik di beberapa paroki. Di Bruderan Semarang, ya, di Katedral Semarang, saya tuh sering nginap. Di situ saya ketemu banyak pastor sudah jompo, sudah pikun, sudah nggak bisa apa-apa, nggak mati-mati, saudara. Berapa banyak pendeta-pendeta Protestan sudah emeritus, tahu kata emeritus orang Protestan ya? Sudah pensiun, masih hidup. Tapi pendeta-pendeta Pantekosta karismatik pendek-pendek umurnya. Ya oke, memang ada banyak alasan. Ya, salah satu alasannya adalah, dan rata-rata pendeta-pendeta itu matinya itu
Karena mulutnya rakus, saudara. Kalau nggak stroke, gagal ginjal, darah tinggi, penyakit itu kan penyakitnya rakus semuanya. Ternyata ini dalam istilah rohani. Gereja-gereja karismatik Pentakosta kebanyakan garam pendetanya. Ngerti? Karena garam dunianya ditumpui dalam gereja, nggak boleh keluar. Awas kamu ke gereja lainnya, awas kamu kemana-mana. Saya bersih. Loh ya atau tidak? Diikat, nggak boleh bergerak. Jadi garam dunia ditumpukin di dalam gereja. Akhirnya gereja jadi gudang garam. Yang harusnya garam disebar ke dunia. Maka itu saya melarang anak-anak saya sekolah teologi. Untuk apa? Serius saya berkata. Kumpulkan data. Nah terus ada yang melawan apa yang saya katakan. Oh padahal nggak tahu. Pendeta itu karena kerjanya berat. Maka itu nggak panjang umur. Oh salah. Justru kalau pendeta kerja berat malah salah. Kamu nggak mendelegasikan kepada jemaat. Ngubur orang mati dia, doakan bayi lahir dia, orang buka toko dia yang doakan. Apa nggak cepat mati kalau semuanya dia? Tolong para pendeta bertobatlah. Ayo, saya ngomong benar atau salah? Cepat jawab. Habis semua diborong dia semua. Dia nggak percaya jemaatnya yang bisa maju. Kalau ada jemaatnya pinter khotbah, disuruh pergi karena takut saingan. Ngeri, saudara, ngeri sekali. Maaf. Berapa banyak mahasiswa sekolah Alkitab praktek di gereja-gereja seperti itu. Kalau lebih pinter mimpin doa, mimpin pujian, main musik, pinter khotbah, gelisah hati gembala bersama istrinya karena takut disaingi. Nggak makin mendorong supaya orang ini maju. Maaf. Inilah kesalahan gereja, saudara. Yang tidak membuat garam dunia jadi garam dunia, tapi kembali jadi garam gereja. Semua masuk ke gereja, semua masuk ke dalam. Kapan kita keluar melayani orang-orang itu? Maka itu kita nggak punya dampak. Mengapa pengikut Adam lebih hebat mencari jiwa ke neraka daripada pengikut Yesus mencari jiwa ke surga? Kita kalah dengan mereka dalam segala hal. Maka itu Kristen harus bertobat. Mikirkan jiwa-jiwa itu. Minggu siang habis saya khotbah, saya masih di Nabire. Ada pengusaha dari Jakarta datang. Dari Nabire itu susah kalau minggu cari makan. Nah istri saya hari itu nggak tahu kalau ada tamu, 6 orang lagi. Jadi di rumah nggak ada makanan. Kalau untuk 3 orang bisa. Wah jadi mereka tanya makan di mana? Itu repot, makan di mana ini? Nah bingung kami cari. Ada warung mie orang Bangka. Kami datang, aduh sudah habis di jam 11 tadi, ya terlambat. Kemana? Satu-satunya ada warung yang jual ayam goreng, ikan goreng. Sebenarnya saya tuh nggak begitu suka makan goreng-gorengan, tapi nggak ada lagi. Ya udah, tempatnya cukup bagus di atas laut rumah makan itu. Ya terpaksa nggak ada lagi, saya bilang. Oke. Saudara, ternyata waktu kami dilayani, Tuhan bicara kepada saya pada salah seorang pelayan, bukan Kristen, orang dari Pati, Jawa Tengah. Waktu dia melayani kami, hati saya itu berdebar. Saya harus ngomong pada orang ini, saya harus ngomong pada orang. Akhirnya saya bilang pada pemiliknya, saya kenal. Itu orang baru ya? Iya baru 3 minggu di sini. Oh pantas, karena walaupun saya nggak sering ke rumah makan itu, tapi berapa kali. Kok saya lihat baru. Saya boleh ngomong nggak pada dia? Lu kenapa Pak? Kaget pemilik warung ini. Itu nggak mungkin dia curiga saya akan sabotase dia, karena saya nggak punya warung kok. Oke, pasti nggak. Aduh maaf. Namanya Bu Sri. Bu Sri, rupanya dia itu lagi punya masalah berat. Terus dia berdiri dari duduknya itu. Dia berdiri pegang meja. Kok Bapak tahu? Memang dia lagi punya masalah berat. Yaudah, Bu Sri jangan ngomong dulu ya, supaya saya lebih akurat ngomongnya nanti pada dia. Bu Sri jangan ngomong. Nah gini Bu Sri, boleh nggak saya minta waktu dengan dia? Boleh. Jadi saya harus cocokkan waktunya. Saudara, ternyata waktu saya hanya bisa Rabu malam. Mereka tutup jam 10. Kamis pagi kemarin ini jam 5 saya harus lapor karena 6:30 pesawat saya berangkat ke Makassar. Dia baru selesai kerja, tutup jam 10. Saya tunggu dia, saya harus jemput karena dia nggak tahu Nabire. Nah, 10:30 saya keluar rumah lagi. Rebu itu ternyata dia belum selesai. Akhirnya saya ngomong dengan pemilik warungnya karena dia masih kerja. Jam 11 dia baru selesai. Akhirnya saya ajak nginep ke rumah. Istri saya sudah siapkan tempat tidur untuk dia.
Saudara, dia kaget waktu saya tunjukkan di antara beberapa hal, 3 hal yang buat dia itu nggak bisa ngomong dan dia menangis. Kok Bapak bisa tahu? Dia kira saya dukun. Enggak, saya pendeta. Saya bilang saya bukan dukun. Malam itu dia di jamaah Tuhan Yesus. Saya nggak ngajak dia jadi Kristen, tidak. Tapi saya sampaikan kebenaran. 1:30 saya baru selesai dengan dia. Terus masalahnya, saudara, saya harus tolong, bukan yang 3 itu. Saya sudah, ini tiap hari dia kontak saya telepon dia. Masalah penting 2 hal. Ketika dia tiba 3 minggu yang lalu, itu biasa, turun pelabuhan, dompetnya hilang semua, barang-barangnya, uangnya itu. Dia nggak punya KTP, dia nggak punya apa-apa. Langsung malam itu juga 1:30 itu, saya SMS di bagian pendudukan, itu anak saya sendiri. Saya bilang besok waktu kamu dari rumah ke kantor Raymond itu, ya, jemput dia, buatkan KTP, masuk ke kakak papi. Saya bilang begitu. Jadi kakak saya itu penuh dengan orang, sampai saya 3 kali ganti surat. Karena saya nampungnya orang, ayo masuk ke kakak saya, jadi anak saya. Oke, saudara. Nah, gajinya belum bisa dikasih karena dia nggak punya tabungan. Dia harus ngurus KTP dulu. Tadi siang saya cek, dia sudah punya tabungan Danamon. Karena salah satu marketing Danamon anak saya juga. Saya bilang itu dana nasabah baru, pasti kamu dapat untung nanti. Datangi. Nah, anak ini heran. Dia bilang, Bapak ini nggak cuma menyelesaikan masalah hidup saya, tapi masalah yang gampang-gampang. Gampang kok memang masalah itu. Jadi saudara, kalau kita buat sesuatu, buat yang serius untuk orang itu. Saya paling benci kalau ada pendeta, ada gereja. Dengarkan baik-baik, kalau saudara orangnya bertobat hari ini. Begitu orang datang punya masalah, mau cerita masalahnya, terus kita selesai, ya doa sajalah, Tuhan pasti tolong. Itu saya mau tonjok orang kayak gitu itu. Ini kurang ajar sekali nih orang. Jangan pakai kata-kata rohani, karena engkau pelit, nggak mau nolong orang itu. Buang kata-kata, ya doa saja. Itu kata-kata jahat yang buat Injil nggak sampai kepada orang itu. Saya kalau nolong orang tuntas, ingat itu baik-baik. Maka itu Tuhan nggak pernah takut memberkati saya. Saya mau tantang, sekaya apapun saudara, saya akan buktikan saya lebih kaya dari saudara, bukan saya sombong. Untuk mengatakan ini, ayo mau hitung-hitungan, saya mau tantang saudara. Saya sudah meluluskan hampir 400 S1. Saya sudah meluluskan 39 master S2. Saya sudah meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Saya sudah meluluskan 3 doktor S3. Ini area pas sebentar. Jumat yang lalu tanggal berapa? Jumat yang lalu tanggal berapa? Iya, 25. Saya dipanggil untuk memberi ceramah di kampus UPH Pelita Harapan di Karawaci. Saya 2 narasumber. Satu Bapak Profesor Insinyur Yonatan Parapak. Kedua saya. Wah, saya bangga, saya kenal Pak Yonatan. Berapa kali kami ketemu di seminar. Saya cuma lulusan SMA, dia profesor. Nah, berarti saya kalah jauh. Lulus SMA, ijazahnya pun hilang, atau di mana, jadi nggak bisa sekolah lagi. Jangan tertawa, awas. Oke. Tapi saya bangga. Walaupun cuma SMA aja saya hilang, saya sudah membuat ratusan S1, puluhan S2, 3 dokter. Nah, karena saya selalu lebih awal datang, takut macet di Jakarta, saya datang 2 jam lebih awal, terlalu rajin jadinya. Akhirnya saya lihat, ada toko buku Times. Nah, salah satu anak kami yang ngambil doktor di UI sekarang. Kalau dia lulus, dokter yang kelima yang saya sekolahkan. Dia tuh pesan buku. Saya cari di Eropa, buku itu nggak ada, artinya harus pesan sebulan, ya nggak bisa saya. Saya sampai Singapura, saya tanya 3 buku juga harus pesan sebulan. Begitu sampai itu buku Times di Karawaci, pesan cuma 8 hari. Wah, yang sudah saya beli saja. Coba begitu saya tanya harganya, saya shock. Buku pertama 770.000. Saya pikir masih bisa. Saya tanya yang kedua berapa? 1.504.000. Saya bilang, yang ketiga 2.567.000. Saya telepon anak itu, ini buku apa, bisa beli rumah ini papa kalau memberikan buku kamu segini.
Terus anak saya itu guyon, Pak, saya ini sekolah dokter bukan TK. Ya sudah tahu, saya bilang begitu. Bukunya segitu itu baru 3 saja. Terus saya lihat resensinya. Coba, memang ini dia ngambil S3 untuk leadership, saudara. Dan dia yang paling muda. Yang paling muda di atas dia itu bedanya 16 tahun. Yang lain tua-tua semua. Saudara, Tuhan baik. Saya coba hitung uang saya. Terus saya ke ATM sebentar, saya coba ngecek saja. Pokoknya Tuhan cukupi semuanya. Nah, makanya itu maaf ya orang-orang kaya. Jangan kekayaan hanya dipakai untuk keluarga sendiri. Bagikan pada orang lain. Nggak ada yang ngamen, pura-pura budek kalau ngomong begini. Bertobat dalam nama Yesus. Serius saya berkata, begitu orang kaya takut kalau ketemu saya. Ayo kita bertobat, saudara. Kaya untuk apa? Ngomong sedikit ya, dengarkan supaya yang kaya tahu diri hari ini. Tolong baca Matius 5 ayat 3. Lihat, banyak pendeta salah menerjemahkan ayat itu. Oke? Mengapa kita nggak pernah belajar dari firman dengan jelas dan benar? Mengapa kita hanya cari firman untuk keuntungan, keenakan diri kita sendiri? Dari seluruh khotbah di bukit, yaitu khotbah bahagia. Dengar, yang pertama disebut bahagia itu siapa? Baca. Ayo, siapa yang disebut bahagia? Orang miskin. Saya tuh nek mau muntah kalau dengar pendeta khotbah ayat itu dikamuflase. Oh, maksudnya miskin tuh miskin begini, miskin begitu. Enggak, miskin tuh miskin. Ngapain diterjemahkan macam-macam lagi? Betul? Harus miskin. Miskin di hadapan Tuhan, enggak sembarang miskin. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau saudara bahagia dan saudara kaya, pasti bukan bahagia. Karena firman enggak pernah salah, betul tidak? Yang bahagia adalah orang miskin di hadapan Tuhan. Maaf, saya sudah menghadapi ayat itu lebih dari 35 tahun yang lalu. Dengarkan. Sebab tahun ini bulan Agustus nanti saya akan mensyukuri saya sudah dipercaya Tuhan 39 tahun saya melayani Tuhan. 35 tahun. Saya ingat betul 4 tahun setelah saya melayani. Ya tahun 76 saya sudah menggenapi ayat itu. Miskin di hadapan Tuhan itu artinya kaya untuk orang lain. Katakan amin. Amin. Kaya untuk orang lain. Di hadapan Tuhan saya sangat miskin. Di antara semua saudara, Ika kamu angkat tangan. Ini satu-satunya orang yang di ruangan ini ya, yang paling tahu keuangan saya. Kak, angkat tangan dong Ika. Cepetan, gak usah malu-malu. Itu di pojok sana. Yang belum kenal nanti saya kenal. Dia bilang tahu keuangan saya. Saudara, orang itu yang kenal saya itu punya istilah begini. Pokoknya koden itu orang yang uang itu nggak pernah betah ikut dia. Ngerti kata itu? Dan saya heran juga. Jadi uang itu nggak pernah betah ikut saya, saudara. Nggak pernah betah. Kenapa nggak pernah betah? Saya baru bisa jawab. Kenapa uang nggak pernah betah ikut saya? Nah, ayo. Keluar terus, nggak pernah betah. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Saya itu nggak pernah sembunyi. PIN ATM saya nggak pernah sembunyi. 3 hari yang lalu ada orang yang sudah lama nggak ketemu saya, ini orang Nabire. Terus karena saya masih sibuk di mobil, saya bilang kamu tolong turun cek ATM. Saya nyebutkan PIN-nya. Jadi semua orang tuh tahu PIN saya, saudara. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut dicuri-curi, nggak ada uangnya, oh curi gimana? Nah, begitu PIN tuh saya kasih untuk dia cek. Loh, Koden kok PIN-nya masih sama? Aduh, Koden tuh nggak pernah ganti-ganti PIN. Karena ada orang yang bahkan suami istri ya, awas kalau ada bertobat dari. Ada suami istri yang sering ganti PIN-nya supaya suaminya nggak tahu, supaya istrinya nggak tahu. Bertobat suami istri kayak begitu, betul-betul bertobat. Kenapa harus takut suaminya tahu PIN-nya, istri tahu PIN-nya? Saya nggak pernah takut. Jadi semua ATM saya itu PIN-nya sama. Dan orang-orang yang kenal saya mereka hafal PIN itu. Karena sejak punya ATM sampai sekarang PIN-nya nggak pernah ganti. PIN-nya itu tanggal lahir saya, orang tahu semuanya. Jadi kalau ATM saya hilang orang tahu, Bu ambil aja. Karena PIN-nya nggak pernah saya ganti.
Karena saya nggak pernah takut. Saudara, waktu itu anggota tim kami semua loyal kepada saya karena mereka tahu saya sering nggak punya uang. Nah, cuma yang nggak enaknya, orang nggak percaya kalau saya sering nggak punya uang. Orang semua melihat saya ini kaya terus, puji Tuhan. Belum ngerti nggak kata itu? Bagaimana nggak kaya sering keluar negeri, saudara? Karena ayat itu saya pakai. Saya orang paling bahagia karena saya miskin di hadapan Tuhan. Tapi saya kaya di hadapan banyak orang. Karena saya nyekolahkan orang, saya mintarkan orang. Untuk mereka jadi orang hebat nanti. Nah, punya dampak nggak dalam hidup saudara? Papanya Samuel jemput saya kemarin dari bandara. Terus saya diinapkan di sebuah hotel di Makassar. Nah, ketika lagi tunggu check-in, ada satpam, saudara, orang Kendari, namanya Opi. Hati saya digerakkan Roh Kudus ngomong pada satpam itu. Terus saya ngomong pada papanya Samuel, Jeff, agak lama dikit, saya mau ngurus orang ini. Saudara, dia kaget. Kok saya bisa tahu? Ngomong itu saya sampaikan kebenaran. Bukan Kristen. Malamnya saya telepon dia. Tadi pagi saya mau berangkat, saya pamit dengan dia, saya telepon. Dia sampai heran. Karena waktu saya pamit, saya bilang, Opin, sekarang papa akan kembali ke Surabaya dulu. Saudara, cuma saya pamit aja dia rasa dihargai. Satpam diperhatikan seperti itu. Jadi saudara, saya itu kalau ngelihat orang, siapapun dia, harus Tuhan kasih kesempatan untuk dia tahu ada gerasi supaya dosanya diampuni. Buka dulu Yohanes 20 ayat 22. Kalimat terakhir Yohanes 20 ayat 22. Yesus bilang apa? Ayo cepat. 20 ayat 22 kalimat terakhir Tuhan Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Maka kalau Tuhan Yesus ngomong, kita terima tidak? Nah, pasti dong, masa dia bohong-bohong. Nah, dengarkan orang-orang karismatik, orang Pantai Kosta yang hobinya ngeroh saja. Begitu Roh Kudus diberikan kepada gereja. Lihat ayat 23. Tugas pertama, karya pertama, fungsi pertama dari Roh Kudus. Baca baik-baik. Apa? 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni apanya orang, dosa orang, maka dosanya diampuni. Stop sampai situ saja. Ini yang nggak pernah dipakai oleh gereja. Gerejanya suruh bahasa roh saja hobinya. Tidak salah. Tapi kenapa ini nggak pernah dibahas? Ada psikolog di sini. Saya sudah meluluskan 2 master psikologi. Kenapa? Karena harus ada psikolog Kristen yang penuh Roh Kudus untuk menolong kasus kejiwaan makin banyak hari-hari ini. Betul tidak? Masalah kejiwaan makin gila hari-hari ini, saudara. Maka itu saya paling muak dengan kata ya doa saja. Nggak bisa. Kok doa saja enak, betul. Artinya apa doa saja itu? Kok saya sampai marah? Jadi tugasnya ya biar Yesus menyelesaikan. Lah kamu jadi apa? Bukankah gereja dipanggil? Dengar saya pakai istilah bahasa Inggris. Bukankah gereja dipanggil untuk jadi problem solver? Kata-kata itu pemecah masalah. Jangan suruh doa lagi, berarti Yesus lagi dong kerja. Lah kita ngapain? Kalau nggak menyelesaikan dosa orang, ampuni. Tanggal 24, 23, 24 Februari. Saya bersama istri ada di Denpasar, di hotel namanya Puri Sharon di Seminyak. Saudara, pengurus mission care kaget. Cuma 2 malam 3 hari. 3 harinya 25 nggak dihitung karena saya berangkat jam 5 pagi karena pesawatnya setengah 7. Dalam 2 hari, 2 malam 3 hari, 3 pegawai hotel itu dijamu oleh Tuhan. 1 Made, 1 Dika, 1 Sen. Hari pertama waktu ngelayani makan, itu mata saya itu sudah terus jalan terus. Saya tanya siapa Tuhan, siapa harus berkati yang mana ini, yang mana, tunjuk. Maka itu saya ini kalau punya waktu banyak, nggak suruh banyak khotbah, saya akan ketemu orang-orang itu suka sekali. 3 tadi sore saya SMS untuk ucapan selamat dari Nyepi. Saya doakan mereka supaya Nyepi kalian betul-betul jumpa dengan Tuhan. Dari 3 itu 2 saya sekolahkan langsung. Karena 2 cuma D1 pariwisata. Saya bilang tahun ini kamu kuliah lagi, ambil S1.
Bapak akan biayai kamu. Saya nggak perlu ngomong gereja, nggak perlu ngomong Yesus. Nyatakan kasih, orang akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Saudara, buat sesuatu. Maka itu saya selalu berkata, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang pelit. Catat itu baik-baik. Ngomong 1, 2, 3, musuh Injil bukan setan. 1, 2, 3, musuh Injil bukan setan, tapi orang pelit itu musuh Injil. Saudara, ini yang harus kita kerjakan. 4 tahun yang lalu saya pertama kali khotbah di DTC, Dharma Center, Pasar Wonokromo itu. Nah, gitu pertama kali 4 tahun yang lalu. Khotbah hari pertama itu kan 3 kali kebaktian di gereja itu. Antara pertama kedua ada tenggang waktu. Nah, saya kencing. Salah satu cleanernya orang Madura dijamah Tuhan karena Roh Kudus ngomong. Sekarang dia sudah nggak kerja cleaner lagi. Dia sudah punya counter HP di Pasar Wonokromo. Saya modali dia. Jadi saya itu kalau ketemu orang harus buat sesuatu, nggak cuma doakan saja, yang enggak. Kamu punya masalah apa? Saya punya, saya akan beri. Maka itu ingat saudara, uang saya nggak pernah ada di bank. Kalau cuma taruh bank saya, Yesus saya hati. Yesus pernah ngomong bukan? Simpanlah uangmu di tempat yang apa? Nggak ada apa dan apa? Masa lupa? Nah, di bank mana itu? Bank surga. Nah, itu yang saya pakai. Saudara, belajarlah untuk percaya semua firman Tuhan, supaya kita lebih diberkati oleh Tuhan. Oke, saya kembali. Jadi tiap hari saya tuh senang kalau ketemu orang. Aduh, luar biasa. Sudah jelas sekarang? Pekerjaan Roh Kudus yang pertama apa? Mengampuni dosa orang. Sampaikan pengampunan. Nah, saya tanya jadi ada psikolog? Tanya psikolog. Mengapa ada orang stres, gangguan jiwa? Bukan gila ya, belum gila, hampir. Psikolog menemukan teorinya. 80% penyebab orang itu mengalami gangguan jiwa karena rasa bersalah yang gak habis-habis dalam hidupnya. Nah, kalau itu, maka penyembuhnya lewat apa? Ya ayat itu tuh. Nyatakan pengampunan atas orang berdosa. Dosamu diampuni. Tuhan Yesus tolong kamu. Ada pengampunan dosa. Nah, ini tugas kita. Jangan dia didoakan saja, nggak bisa. Jadi yang saya sekolahkan nggak cuma yang Kristen, tidak. Ini 2 Hindu di Bali. Saya nggak mau mereka jadi Kristen, itu urusan nanti. Yang penting mereka mau dengar saya ngomong. Saudara, punyailah dampak dalam hidup ini. Amin. Oke, kita kembali ke Roma pasal 5. Jadi saya baca lagi 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan grasi dan anugerah kebenaran, maka mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena saya tinggal di Papua, ayat ini jadi hidup kalau saya pakai istilah nyamuk. Ya, nggak usah bilang malaria, karena saudara nggak pernah tahu malaria. Demam berdarah. Oke, anak-anak yang SD, Om mau minta kamu jawab kelas berapa? Siapa namanya? Siapa nama? Marco kelas berapa? Kelas 7. Oh, berarti saya satu SMP dong. Ada yang SD di sini? SD kelas berapa? Kelas 6. Siapa namamu? James. Oke, James. Om tanya ya, jangan. Nyamuk dengan kita gede siapa? Pertanyaannya lucu bukan? Tapi ini penting. Ayo, nyamuk dengan kita gede siapa? Gede siapa? Gede kita ya? Betul. Siapa namamu? Eugene kelas berapa? Kelas 4. Betul Eugene. Apalagi kalau nyamuk segede kamu, wih, nakutin. Nomor 2 Eugene. Yang lain jawab ya. James, Marco. Oke, belum kelas 7. Dengarkan. Yehuda, pernah tahu ya nyamuk? Sudah baca atau biologi? Nanti. Hidup nyamuk dengan hidup kita, mana lebih panjang? Ayo, hidup kita atau hidup nyamuk lebih panjang? Hidup kita. James, berapa rata-rata umur nyamuk? Berapa hari? Ayo, siapa tahu umur nyamuk berapa hari? Berapa? Tak tanya papamu nanti kan jawab begitu ya. Ayo, berapa umur nyamuk? Ayo, Marco. Ya, berapa? 3 hari. Kurang. Lebih.
Ayo, siapa tahu umur nyamuk berapa nih? Kalau enggak saya tanya kepala sekolah. Berapa umur nyamuk Pak Kepala Sekolah? Jangan gitulah. Berapa umur nyamuk? Cepat yang tahu siapa? Berapa hari umur nyamuk? 2 hari lebih. 1 hari lebih. Seminggu kurang lebih. Kalau nyamuknya pintar lebih panjang umur dikit, 14 hari. Itu maksimal. Nah dengarkan, kita lebih gede, kita lebih panjang umur daripada nyamuk. Yang ketiga, siapa tahu terbangnya nyamuk radiusnya berapa puluh kilometer. Percayalah, nyamuk Wonokromo nggak akan sampai ke Gera Family. Terlalu jauh, nggak kuat terbang. Nyamuk itu radiusnya cuma berapa puluh meter saja. Maka itu apartemen yang bertingkat sampai belasan, nggak ada nyamuk ke sana. Menggeh-menggeh. Nyamuk itu nggak akan sampai setinggi belasan tingkat. Nah, yang saya mau cerita kepada saudara, sudah lebih kecil dari kita. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Seringkali upil kita lebih gede daripada nyamuk. Jawab ya atau tidak? Jawab cepat. Mau tertawa. Lo betul atau tidak? Bayangkan nyamuk yang sekecil itu, radius hidupnya nggak bisa jauh, umurnya cuma hari, bulan juga tidak. Terus yang paling penting nomor 5, nyamuk dengan kita kalau nempel ke orang, siapa lebih cepat perginya? Kita atau nyamuk? Nyamuk. Saudara, kalau kulit badak gigit 2 menit nggak rasa, itu kulit badak. Ya jangan sampai ada kok gigit nyamuk 2 menit nggak goyang-goyang itu. Ngerti ilustrasi ini? Baru nempel, jejekit aja kita sudah rasa goyang, dia terbang. Kenapa saya ceritakan? Dengarkan ini baik-baik. Nah, nyamuk itu kalau hinggap ke orang, itu membawa dampak yang nggak main-main. Betul tidak? Siapa yang punya teman pernah mati karena demam berdarah? Banyak bukan? Ingat kasusnya yang pemiliknya bank ekonomi yang terakhir itu sampai gempar Surabaya dan Indonesia. Karena dianggap flu biasa. Siapa kira orang kaya bisa mati hanya karena DB? Ngeri. Nah, ngerti nggak ilustrasi ini? Saya harap saudara ngerti ilustrasi ini. Kalau nyamuk saja hanya nempel berapa detik, nggak sampai menit, orang segede kita yang jutaan kali daripada badan nyamuk bisa KO gara-gara nyamuk. Berarti nyamuk impactnya lebih besar daripada kita. Jadi harusnya kalau kita nempel ke hidup orang, walaupun cuma sebentar, harusnya punya dampak ke orang ini. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Kenapa? Karena dalam hidup kita, dengar, dalam hidup kita ada virus Injil. Katakan amin. Amin. Maka kalau kita nempel ke hidup orang, walaupun cuma sebentar, orang terus berubah hidup. 2 ayat terakhir saya akan bacakan, 18-19. Masih Roma 5. Belum pergi? Belum ya? Oke. 18-19. Kita lihat. Sebab itu sama seperti apa? Satu pelanggaran. Siapa tadi? Adam. Berapa orang? Semua orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Adam. Semua orang telah menjadi apa? Orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan seberapa orang? Satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Nah, gini cara belajar. Saya itu kagum ayat 18-15. Jadi di ayat 18-19 ini bukan lagi Adam dan Kristus. Bukan. Ini bicara pengikut Adam dan pengikut Yesus. Betul tidak? Maka itu nanti saya minta semua membaca. Saudara dan saya masuk yang mana? Jadi gini bacanya. Sebab itu kalau saya berdosa, sebab itu sama seperti oleh pelanggaran Daniel Alexander, semua orang beroleh penghukuman. Tapi kalau saya pengikut Yesus, saya ganti. Demikian pula oleh perbuatan Daniel, perbuatan kebenaran Daniel Alexander, semua orang beroleh pembenaran untuk itu. Jadi
sama seperti kalau saya nggak taat oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi kalau saya taat, demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Ayo baca 19, kata satu orang masukkan nama kita. Ya, semua adik-adik baca ya. Semua. Eugene, mana Alkitabnya? Ayo minta. Mana mama? Mapa. Ayo baca. Namanya dimasukkan anak-anak ya. Semua James, Marco ya, masukkan nama. Sudah ayat 19 ya. Semua kalimat satu orang diganti nama kita. Ya, Pak Indra juga. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Puji Tuhan kita bertobat. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Itu maksudnya. Amin. Lagi sekali, hiduplah yang berdampak. Katakan amin. Setiap kali ketemu orang itu berubah. Saudara, saya betul-betul diberi hati seperti itu. Tema engkau angkat tangan. Saya ketemu tema awal Agustus tahun lalu. Saya nggak pernah kenal dia. Di satu acara, Roh Kudus bicara pada saya, anak ini saudara, kalau hari itu Tuhan nggak gerakkan saya untuk nolong dia, saya nggak tahu dia jadi apa. Akhirnya dia selamat. Sekarang bisa berhasil hidupnya. Baru berapa bulan Agustus sampai sekarang? Jadi berapa bulan itu? Nggak ada orang mau terima dia. Bahkan gereja pendeta menolak dia. Peris ngangkat tangan. Pertama kali ketemu Amang tahun berapa? 95. Tiba-tiba aja saudara, dia itu datang pada saya, dia manggil Om yang pertama kali. Om, saya mau jadi guru. Wih, saya dengar mau jadi guru. Baik, saya nggak mau tanya kamu dari mana, anak siapa, nggak urusan. Kalau kamu mau jadi guru, kamu cari sekolah, Om akan biayai. Saudara, akhirnya dia daftar di UGI. Ketemu istrinya, Maria angkat tangan. Nah itu dia. Orang Batak dua-dua. Mereka menikah. Pas mereka pindah ke Nabire karena selesai sekolah jadi kepala sekolah SMP di Nabire. Dan selama dia jadi kepala SMP di Nabire, SMP kami itu SMP yang terbaik di Nabire. 2 tahun yang lalu ada sekolah di sini ya, di mana? Anugerah Pekerti di mana sekolahnya? Di Noyo. Sekolah hebat namanya Anugerah Pekerti. Itu minta dia jadi kepala sekolah SMP. Saya izinkan dia pergi. Saya nggak pernah merasa kehilangan orang, karena saya akan didik orang lain lagi. Buat saya bangga. Ada sekolah di Surabaya ngebon guru dari pedalaman. Jangan hebat siapa dong? Ngerti maksudnya? Ngerti nggak contohin dia? Itulah Peris. Jadi harus bawa dampak dalam hidup. Sekarang dia lagi ngambil S2 sampai jadi kepala sekolah. Yosef, kamu pertama kali ketemu papa tahun berapa? Lebih dong. 2008. Saya lagi beli sabun di salah satu Alfamart di daerah Duku Kupang. Tiba-tiba ada orang ketemu saya. Mau anak enggak? Mau. Saya itu suka dikasih anak sama orang. Terus saya tanya, kamu dapat dari mana? Ada di jalan. Berapa hari ini mondar mandir, saya terima. Maaf ya Yosef, bapak cerita gitu ya. Saudara, saya di mana? Di rumah. Ayo bawa. Saya langsung bawa ke rumah. Saya tinggal di Bavarian waktu itu. Saudara, langsung saya sekolahkan dia. Dia nggak punya papa mama anak ini. Nah keluarganya saya sudah bilang. Akhirnya saya ketemu keluarganya. Kalau saya, anak itu saya bawa. Dari 2008 sampai hari ini nggak ada satupun yang telepon. Padahal kalau saya sebut keluarganya itu orang-orang kaya. Saya nggak tahu kenapa anak ini dibuang. Saya ambil. Pugo, kamu ketemu papa tahun berapa? Udah lama, 2009, 2010, 2009 ya. Dia masuk SMP tahun berapa? 28 juga ya? Berarti nggak lama dengan Yosef. Maaf ya Pugo, boleh papa cerita? Kalau saudara tahu Panti Asuhan Matahari Terbit, nah dia berasal dari sana. Dari kepala asrama saya tanya, jadi anak ini bayi ditinggal di pintu. Nggak ada yang tahu anak siapa. Karena sudah masanya habis tinggal di Panti Asuhan, harus dilepaskan, tapi nggak ada keluarga terima. Dia ketemu anak saya dari Bogor. Nah, semua anak-anak saya sudah ajar untuk merhatikan orang. Anak saya disapa dia, kamu dari mana? Panti Asuhan gini. Tunggu papa saya. Saya ditelepon, Pak ada anak, ambil. Saya bilang,
Saudara serius, itu hati saya, saudara ambil. Saudara tinggal di rumah kami. Dia sempat dendam pada orang tuanya. Saya bilang, Pak, saya mau cari mereka, saya mau bunuh mereka. Kenapa mereka buang saya? Terus saya peluk dia. Kamu kan sudah punya papa mama. Kenapa kamu cari mereka lagi? Ada banyak anak seperti itu. Saya kenal Samuel sejak dia masih dalam kandungan umur 4 bulan. Nah, lebih hebat lagi bukan? Jadi waktu mamanya hamil dia, saya kenal papa mamanya. Waktu mamanya hamil dia, saya di Perancis, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu saya, kamu surati anak itu laki, namanya Samuel. Kamu masih simpan nggak kartu posnya, Papi? Masih disimpan kartu posnya. Anak itu Samuel dan begini-begini. Saya nggak pernah cari-cari. Roh Kudus kalau ngomong saya sampaikan. Saudara, papanya pemusik. Kalau saudara pernah dengar lagu meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, nah itu papanya yang ngarang. Nah, waktu dalam kandungan, anak ini sudah ngerti musik. Dia lahir di Katerina Booth, ya, di dekat Pantai Losari di Makassar. Selama periksa kandungan di rumah sakit, itu rumah sakit Kristen, periksa kan mesti buka baju bukan mamanya. Nah, kalau dengar lagu kencang, anak ini dalam kandungan bisa narik-narik pusat mamanya. Jadi kalau mamanya periksa itu jadi perhatian perawat. Lihat ini. Di musik dia sudah tarik-tarik. Mama pernah cerita enggak itu? Sekarang dia pemain musik yang luar biasa. Anak ini jenius nih. Kelas berapa kamu nusuk jarum? SD. SD kelas berapa itu? Ya, suatu hari saudara, saya ditelepon. Jadi dia itu baru belajar tentang tetanus di sekolah. Gara-gara jarum atau apa. Namanya anak, dia itu pengen tahu tetanus itu apa. Ada mesin jahit omanya di rumah. Jarinya dimasukkan, diputar, terus masuk. Karena refleks ditarik, patah. Anak ini memang luar biasa. Semuanya ingin tahu. Kelas 3 SD dia pernah buat ulah. Pas dia ulang tahun dia punya ide. Oh, Papi nggak cerita sebanyak apa. Maka itu saya bangga dengan dia. Dia kan sekolah di Jakarta. Saudara, talentanya. Dia itu apa-apa nggak pernah belajar dari siapa. Dia belajar sendiri, baca buku. Wih, hebat sekali. Saya bersyukur kalau Tuhan tunjukkan dia kepada saya sejak umur 4 bulan dalam kandungan. Saudara, saya bisa cerita tentang hidup orang-orang, maaf ya, yang ketemu saya dan hidupnya diubahkan. Oh, kalau saudara baca SMS, sopir taksi, banyak sekali. Hari Jumat malam, tanggal 25, kami sama istri harus pulang ke Nabire. Waktu di OPH, mau pulang dulu? Enggak, mau jalan dulu? Enggak, belum. Waktu di OPH, salah satu guru biologi kami, itu pesan, ya, jarum 1 pak, 100 sekian. Lalu anti serum golongan darah A, anti serum golongan darah B, anti serum golongan AB, anti serum negatif. Aduh, saya bilang, kamu ini ntar malam mau berangkat baru tanya sekarang. Jawabannya baru tahu sekarang. Ini mau beli di mana ini barang? Saya juga sibuk. Terus saya telepon, beli di mana barang itu? Jalan Pramuka. Lah, Jalan Pramuka mana saya juga tidak tahu. Nah, saya punya kenalan supir taksi namanya Yana. Yana